sore hari ini. Selamat Hari Kesehatan Mental Dunia ya, ya jatuh pada tanggal 10 Oktober 2024 dan kita sudah kedatangan Mbak Nina nih, gitu ya. Ana Surti Aryani, sarjana psikologi, Master of Science, psikolog dan terapis ya, eh, yang biasa memang dipanggil Mbak Nina. Jadi terima kasih banyak Mbak Nina sudah bersedia untuk hadir pada sore hari ini dan apa namanya ada semua sebagai eh, para pekerja nih ya. Oke, baik, mohon maaf tiba-tiba terputus ya Bapak Ibu. Baik, oke, mungkin eh, tanpa basa-basi, mungkin saya akan perkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Beliau adalah seorang psikolog klinis yang memiliki minat besar untuk dunia anak dan relasi dalam keluarga ya. Beliau juga meraih gelar sarjana psikologi dari Universitas Indonesia tahun 99 dan lulus sebagai psikolog melalui program pendidikan profesi psikologi di Universitas Indonesia tahun 2001. Kehausannya akan ilmu psikologi memutih kembali menuntaskan program magister ilmu psikologi tahun 2011 dari Universitas Indonesia dengan jurusan yang diambil adalah ilmu psikologi perkembangan yang mempelajari perkembangan psikologis manusia mulai dari janin hingga lanjut usia. Kemudian beliau juga mengikuti program brevet psikoterapi dari Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. Uh, dia menguasai beragam jenis psikoterapi mulai dari intervensi psikologis untuk kasus psikologis berat dengan pendekatan kognitif terapi dan beragam jenis couple dan family terapi serta solution fokus brief terapi. Di luar itu banyak training yang diikuti. Dia juga menguasai psikoterapi dengan pendekatan transgenerational therapy dan brand spotting. Ya, saat ini sedang mendalami psikoterapi dengan pendekatan emosional fokus terapi yang semakin mendukung penanganan pasangan dan keluarga serta dialectical behavior therapy yang bisa mendukung penanganan individu yang kesulitan mengatur emosinya. Mohon maaf terputus kembali. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi saat ini beliau berpraktek di Lembaga Psikologi Terapan di Fakultas Psikologi UI yang ada di Depok serta Wellspring Center Indonesia gitu ya. Banyak kasus-kasus seperti masalah keluarga, seperti relasi orang tua dengan anak, relasi pasangan maupun keluarga besar saat tumbuh kembang anak dan remaja, kehamilan dan berbagai pengaruhnya baik seperti keguguran, kesulitan hamil, persiapan pernikahan serta trauma dan beragam masalah kesehatan jiwa lainnya. Hmm, Beliau juga aktif untuk menulis dan menjadi narasumber di berbagai media serta menjadi kontributor tulisan ya. Kegiatan lainnya jadi pembicara di aneka seminar, topik tumbuh kembang anak serta keluarga. Beliau juga menjadi tim ahli nih dari beberapa produk dan program. Juga menjadi konsultan di berbagai program psikologi dan bekerja sama dengan berbagai perusahaan pemerintahan
Salah satunya menjadi konsultan dalam program P3LP yang akan mungkin menjadi topik materi sore hari ini, yaitu pertolongan pertama pada luka psikologis, ya, merupakan program dari Kementerian Kesehatan. Saat ini juga menjadi pengurus Pusat Ikatan Psikolog Klinis atau IPK Indonesia dalam Badan Khusus Manajemen Krisis dan Kebencanaan IPK sebagai koordinator tim manajemen teknis pelatihan dan dukungan psikologis awal. Wow, luar biasa nih Mbak Nina nih ya. Oke. Nah, tidak berlama-lama lagi, kami ingin mendengar Mbak Nina terkait dengan buku saku yang akan diterbitkan ya, lagi proses untuk penerbitan eh, un- untuk yang pertolongan pertama pada luka psikologis ya, terutama pada tempat kerja nih. Mungkin boleh di-sharing Mbak terkait apa saja sih yang mungkin perlu menjadi perhatian para pekerja nih, terutama pekerja-pekerja yang sifat pekerjaannya mungkin sangat stressful ya, seperti itu. Silakan Mbak Nina, waktu dan tempat saya berikan. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Aca. Saya mau nyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sore ini saya senang banget ya karena diajak sharing tentang P3LP di tempat kerja. Karena dan ini pas banget harinya dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, World Mental Health Day. Dan memang tema World Mental Health Day pada tahun ini adalah prioritaskan mental health ya, kesehatan jiwa di tempat kerja gitu ya. Jadi memang benar-benar topiknya pas banget gitu. Nah, jadi saya akan berbagi buat kita semua di sini. Ini sebetulnya buku sakunya tuh cukup, walaupun disebutnya buku saku dan jumlah halaman tidak terlalu banyak, sebetulnya isinya sangat-sangat banyak. Tapi saya akan mencoba untuk meringkas gitu ya apa yang bisa kita diskusikan pada sore hari ini. By the way, saya sore hari ini agak batuk, jadi mohon izin kalau nanti sesekali saya akan minum ya, dan saya akan mengajak Anda sekalian untuk bisa aktif juga menjawab ya beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Tuh ya. Ini dia, P3LP, pertolongan pertama pada luka psikologis. Jadi setelah melalui diskusi-diskusi, tadinya tuh agak ragu gitu ya, apakah kita menyebutnya P3LP atau istilah-istilah lain. Namun kemudian dengan pertimbangan bahwa salah satu yang sudah lekat di pikiran masyarakat Indonesia itu adalah P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan, maka kemudian diputuskan bahwa topik ini apa akan dijuduli pertolongan pertama pada luka psikologis P3LP ya. Dan yang kita diskusikan pada sore hari ini adalah first aider di tempat kerja gitu. Nah, rencananya bukunya akan seperti ini gitu ya. Ini memang bukunya sederhana dan compact banget gitu isinya. Pada saat ini sedang di dimintakan ISBN-nya ya, dan setelah nanti ISBN didapat akan disebarluaskan lewat salah satu website Kemenkes. Nah, nanti pada hari Minggu akan ada perayaan puncak untuk Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini yang di Indonesia. Perayaan puncak akan dilakukan di Velodrome, Jakarta Timur. Gitu ya. Jadi nanti kalau Anda sekalian ingin hadir, ingin pengen tahu buku sakunya tuh kayak apa, nanti akan ada sekaligus launching 5 buku saku setidaknya untuk P3LP. Ada yang versi eh, TK dan SD gitu ya untuk anak-anak usia kecil, TK kalau nggak salah, TK dan PAUD, sorry. Kemudian ada yang versi anak usia sekolah ya sekitar SD. Kemudian versi apa yang udah lebih remaja dan kampus. Kemudian versi pekerja, sama satu lagi adalah versi untuk masyarakat, jadi yang lebih umum. Nah, jadi ini nanti kalau misalnya mau hadir, silahkan. Salah satunya ini yang akan di-launching pada tanggal 13 nanti. Nah,
Jadi sore ini, walaupun singkat padat, nanti saya akan menyampaikan beberapa hal ya. Pertama kita akan diskusikan tentang mental health itu apa, kemudian luka psikologis itu apa, lalu bagaimana kita melakukan P3LP ya dengan langkah-langkahnya yaitu memperhatikan, mendengarkan, dan menghubungkan. Lalu pasca pemberian bantuan ya, pasca pemberian P3LP ini, apa yang perlu kita waspadai dan apa yang bisa kita lakukan. Kemudian penerapannya di tempat kerja seperti apa gitu dan oke. Nah, sekarang kita diskusikan bagian pertama mental health. Nah, saya pengen tahu nih, silahkan tuliskan di kolom chat. Menurut Anda, sehat mental dan sehat jiwa tuh sama atau beda? Oke, silahkan ditebak dulu ya, apakah sama atau berbeda nih sehat mental dan sehat jiwa? Silahkan dituliskan tebakannya di kolom chat. Sama atau tidak? Oke, sama. Ada lagi tebakan-tebakan yang lain? Beda? Oke, Pak Asmi bilang beda. Beda, oke. Ada lagi mungkin? Beda, beda, beda. Oh, oke. Banyak yang menyebutnya berbeda ya. Oke, oke. Sama, oke. Ada lagi yang mau menebak? Oh, oke. Ini kayaknya lebih banyak yang bilang beda ya, kayaknya ya. Gitu. Oke. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Kita coba lihat ya, apakah sebenarnya sama atau beda nih sebetulnya. Jadi ternyata jawabannya adalah sama, gitu ya. Jadi sehat mental itu sebetulnya sama dengan sehat jiwa. Cuma kebetulan istilah resmi untuk konsep mental health dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan adalah kesehatan jiwa. Jadi sebenarnya sama aja sehat mental sama sehat jiwa. Dan kalau di Indonesia uh, for apa ya istilah resminya sehat jiwa gitu ya. Tapi mau dibilang sehat mental nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa, salah oke. Nah kan kita makanya belajar bersama gitu ya. Ini banyak kok yang bilang ini berbeda gitu. Makanya saya kasih pertanyaan ini gitu ya. Nah, terus kemudian jadi apa itu sebetulnya mental health? Kesehatan jiwa itu merupakan kondisi di mana individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Jadi, bukan hanya tentang sehat fisik ya sebetulnya, tapi juga sehat mental ya, sehat jiwa itu tadi. Dan kemudian ini kalau istilah apa di UU nomor 17 tahun 2023 itu ditekankan juga sehat spiritual gitu ya. Spiritual itu tidak melulu berarti agama sebetulnya, tapi bagaimana kita bisa punya Tuhan gitu ya, bagaimana kita bisa percaya pada Tuhan atau bagaimana kita bisa percaya bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada kita untuk mengatur hidup kita gitu ya. Dan juga secara sosial. Jadi kalau misalnya em, kita tuh nggak mau bergaul gitu ya, itu ternyata juga kemudian dianggap kurang gitu ya dalam kesehatan jiwa kita. Nah, jadi kalau udah fisik, mental, spiritual, dan sosial ini oke, harapan individu itu menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan bisa memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Jadi, ini termasuk kalau misalnya, ini banyak nih Gen Z yang akhir-akhir ini kalau ditanya cita-citanya apa? Cita-citanya tuh leyeh-leyeh seharian tapi banyak duit gitu ya. Itu tuh banyak banget tuh yang ceritanya kayak gitu. Nah, tapi terus terang ya kalau kayak gitu kemudian tidak menjadi sehat sih. Gitu. Karena sebetulnya salah satu eh, definisinya tuh memang mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Jadi kita bisa mengingatkan diri kita dan orang-orang lain di sekitar kita yang memang apa boleh buat sebagai manusia perlu berkontribusi di kita. Nah, mental health itu penting. Jadi dulu-dulu tuh, dan sebetulnya di buku itu kami menuliskannya sesederhana ini, gitu ya. Kalau kesehatan jiwa buruk, maka orang nggak produktif. Sementara kesehatan jiwa baik itu sangat produktif. Sebetulnya eh, konsep kesehatan jiwa atau kesehatan mental yang lebih baru adalah yang kayak gini, yang kita sebut dual continuum model of mental health. Ini dari Case, gitu ya. Jadi ini nggak sekedar sederet begini aja. Dia ngalamin mental illness atau tidak mengalami mental illness ya. Mengalami sakit jiwa atau tidak mengalami sakit jiwa.
Tapi, apakah dia tuh sebetulnya sejahtera atau nggak sejahtera mentalnya? Kalau tidak sejahtera, maka languishing nih kita sebutnya. Sementara kalau dia sejahtera, maka kita sebutnya flourishing. Sehingga dengan dual continuum model ini, kita lebih menyadari ada loh orang-orang yang sebetulnya secara umum dia mengalami kesejahteraan mental, tapi dia tetap mengalami mental illness, tetap mengalami masalah-masalah gangguan kejiwaan, tuh ya. Atau ini udah paling sering sih ya, udahlah dia mengalami masalah gangguan kejiwaan, dia juga tidak sejahtera gitu mentalnya, gitu ya. Atau sebenarnya dia nggak ada gangguan kesehatan jiwa sama sekali, tapi juga nggak sejahtera nih sebenarnya mentalnya, tidak memenuhi 4 poin yang tadi, gitu ya. Dan yang terbaik tentunya sudahlah dia tidak ada mental illness dan dia pun sejahtera, gitu ya. Harapannya sih kita semua masuk ke kuadran yang ini, instead of kita ada di kuadran yang lain-lainnya ini, gitu ya. Jadi dengan kuadran ini kita lebih menyadari bahwa ya, sebenarnya kalau kita nggak sakit jiwa belum tentu kita baik-baik aja loh, gitu. Tidak apa-apa untuk tidak baik-baik aja, tapi bukan berarti ini menjadi, oh ya udahlah kita nggak usah baik-baik aja, gitu bukan gitu. Tapi tetap mengejar kesejahteraan mental dan tentunya kesehatan jiwa. Nah, ya. Nah, kalau tadi kita cek sedikit tentang mental health, sekarang apa itu luka psikologis? Dan kenapa kok sampai ada eh, pertolongan pertama pada luka psikologis? Jadi, luka psikologis itu intinya adalah perasaan tidak nyaman yang sifatnya berlebihan dan mengganggu aktivitas keseharian yang disebabkan oleh mengalami kejadian yang berat atau yang dipersepsi sebagai krisis. Jadi, kalau ada kondisi-kondisi, kok saya kok kayaknya nggak enak ya, gitu. Dan nggak enaknya ini udah berlebihan banget, gitu. Jadi kayak misalnya saya rasanya kok sedih terus, gitu ya. Dan ini kayaknya sehari-hari udah saya kerja, udah saya olahraga, masih terus sedih, ya. Dan ini bahkan bisa mengganggu aktivitas. Kemungkinan dia mengalami luka psikologis. Penyebabnya itu memang bisa kejadian yang berat ya, misalnya mengalami kecelakaan, mengalami sakit berat, mengalami bencana, ataupun sesuatu yang dipersepsi sebagai krisis. Misalnya, gara-gara kehilangan dompet gitu ya. Itu kemudian kita merasa bahwa aduh, hidupku kayak disaster banget nih hari ini gitu. Jadi itu juga ketika kita merasa mempersepsi sesuatu sebagai krisis pun bisa mengakibatkan kita sesungguhnya mengalami luka psikologis. Nah, ini gejala yang kemudian kita perlu cari tahu nih, teman-teman. Jadi, sebenarnya gejala krisis psikologis itu bisa dalam berbagai aspek. Ada aspek fisiologis, ya, kayak jantung berdebar keras, pusing atau puyeng, masalah lambung, keringat dingin, pucat, gitu. Kemudian, perasaannya biasanya juga mengikuti. Ada takut, marah, sedih, cemas, panik, kalut, merasa bersalah, atau dari aspek pikiran, kadang-kadang muncul ini bingung, sulit konsentrasi, mudah lupa, selalu teringat peristiwa tertentu. Misalnya, saya minggu lalu diomelin sama atasan saya. Dan sampai hari ini, setiap hari saya selalu teringat detik-detik saya diomelin oleh atasan saya. Nah, itu juga sebenarnya adalah gejala krisis psikologis di aspek pikiran. Terus kadang-kadang ngeblank gitu ya, kayak nggak bisa mikir apa-apa, kayak nggak tahu apa. Kemudian dari aspek perilaku, ya ini kadang-kadang jadi sering termenung, tidur tidak nyenyak, makan terganggu, mimpi buruk dan lain sebagainya. Dan dari sisi relasi sosial, ini bisa menarik menarik diri, lebih agresif, lebih pesimis, apatis, mudah berkonflik atau lebih egois. Yang perlu kita catat bersama adalah suatu peristiwa yang memicu luka psikologis pada seseorang belum tentu anggap sebagai sumber masalah bagi orang lain. Contohnya kalau misalnya tadi diomelin atasan, mungkin ada seorang karyawan yang akan merasa bahwa, aduh, udah hidup gue nih udah bener-bener parah banget nih hari ini. Tapi bagi karyawan yang lain, dia akan merasa bahwa, ah biasa lagi kalau atasan yang ini ngomel, gue malah butuh omelan itu supaya bisa tahu apa yang mesti dilakukan, misalnya kayak gitu. Ya, jadi ini nggak bisa kita bilang bahwa, wah dia habis diomelin sama atasan, dia pasti ngalamin luka psikologis. Belum tentu.
Dampaknya apa? Dampak fisiknya, ototnya biasanya tegang sehingga kita jadi lekas lelah. Jadi kadang-kadang nih yang paling kerasa tuh adalah sekitar leher ya, leher sama pundak, atau mungkin area-area tubuh yang lainnya. Nafsu makan dan pola tidur juga cenderung terganggu ya, bisa jadi banyak banget makan atau sedikit makan. Pola tidur juga jadi bangun-bangun terus atau sulit tidur gitu ya. Terus kekebalan tubuh seringkali juga terganggu dan lebih mudah sakit. Napas lebih cepat kadang-kadang mengeluh sesak napas. Lalu ada dampak psikologisnya, misalnya sulit fokus pada pekerjaan, sulit konsentrasi untuk bekerja, lalu mudah lupa dan sulit ingat. Ini kalau udah sulit fokus nih biasanya mudah lupa, itu udah terkait banget nih. Terus kemudian kesulitan mengambil kesimpulan yang tepat. Jadi dia lama banget kalau misalnya harus mengambil kesimpulan. Kemudian mudah tersinggung atau marah dan cenderung emosional. Lalu ada lagi dampak sosial, kesulitan bekerja sama dalam tim kerja. Jadi biasanya nih kemudian mengganggu tim kerja tersebut. Sering berkonflik baik kepada rekan lain, kepada orang-orang lain yang bukan rekan kerja, cenderung menyendiri ya, ada yang begini juga, atau mengganggu proses kerja rekan kerja lain karena kesulitan menyesuaikan diri secara pekerjaan dan sosial. Misalnya, eee, dia jadi telat mulu atau dia jadi, apa, ngomongnya kasar atau, apa, mengatakan kalimat-kalimat yang memang, tidak relevan gitu dengan, rapat yang sedang dijalankan, misalnya kayak gitu. Jadi ini mengganggu kemudian. Kemudian ada dampak juga terhadap kinerja, misalnya menurunkan tingkat kerja, lebih sering terlambat bekerja, bahkan absen, hasil kerja di bawah standar, berulang kali mengambil keputusan yang kurang tepat, bahkan merugikan, dan ada banyak lagi. Jadi kalau rekan-rekan di sini melihat bahwa, mmm, bahwa ada rekan kerja yang gini-gini banget ya, jangan-jangan sebenarnya dia mengalami luka psikologis gitu dan bahkan dia sudah terdampak gitu akibat luka psikologis tersebut. Gitu. Dan ini yang apa, kita perlu lebih sensitif sebetulnya terhadap rekan-rekan kerja di sekitar kita. Ya, mereka mengalami perubahan-perubahan kayak gini atau jangan-jangan bahkan kita sendiri yang mengalami. Nah, secara umum luka psikologis itu, jadi kalau tadi kan, ini kita belum bicara jenis-jenisnya ya, tapi ini adalah level gangguannya gitu. Kalau level gangguannya, kita sering menyebutnya adalah 4D, deviant, distress, disfungsi, dan dangerous. Devian ini perilaku yang menyimpang dari aturan atau norma sosial yang berlaku umum. Contohnya, sebel nih habis diomelin sama atasan atau karena kerjaannya lagi benar-benar numpuk banget. Jadi, dia kemudian ngejogrok di lantai, laptop dia taruh di lantai. Dan, padahal sebenarnya ruang kerjanya dia udah bagus banget, gitu. Nah, ini kan jadi suatu perilaku yang berbeda, gitu ya, belum tentu ini gangguan, tapi udah beda aja gitu. Dan kalau bedanya itu karena ada masalah-masalah tertentu ya, nah itu mungkin memang udah mulai level satunya luka psikologis ya. Kemudian level berikutnya, ini adalah kalau sudah sampai distress. Jadi ini perasaan tidak nyaman dan tidak menyenangkan di hati. Ini misalnya kalau tadi ya, habis diomelin sama atasan, terus kemudian dia jadi, "Aduh susah nih mikir nih, aduh ini jadi lebih lambat nih, aduh saya jadi mesti ngecek ulang lagi nih, laporan yang saya buat, aduh saya mesti ngecek ulang lagi, surat keluar nih udah bener apa belum ya?" Gitu dan lain sebagainya. Kemudian, disfungsi. Disfungsi ini adalah keengganan atau kesulitan untuk melakukan sesuatu yang biasanya dilakukan. Jadi kalau disfungsi ini misalnya, eee, habis diomelin atasan tadi sama nih ya, terus kemudian, dia tuh bahkan sampai nggak bisa mikir lagi, tuh. Dia, buka laptop gitu ya, itu udah nge-blank aja, udah nggak bisa dia, berpikir, sebenarnya apa sih gitu yang mesti saya tuliskan gitu di, report saya, misalnya seperti itu. Nah, level yang terakhir ini dangerous, ini adalah tindakan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Misalnya ketika dia habis diomelin sama atasannya lagi nih, sama-sama nih ya kasusnya, terus kemudian dia nggak tahan. Kemudian dia ngambil, pisau di, pantry, terus kemudian dia mengancam atasannya, untuk menusuk atasan gitu. Itu kan udah sangat berbahaya ya, gitu. Nah, jadi sebetulnya, kalau, level-level ini ada ya, itu memang sangat perlu pertolongan pertama atau first aid. Kalau udah devian, jangan sampai dia jadi distress.
gitu. Kalau udah di stres jangan sampai kemudian disfungsi ya. Jadi kita lakukan first aid. Kalau udah disfungsi, first aid-nya supaya nggak jadi dangerous. Gitu. Kalau udah dangerous, first aid-nya supaya tidak sampai membahayakan, tidak sampai ada yang terluka gitu ya, baik dirinya ataupun orang lain. Nah, first aid itu sebenarnya dapat dilakukan pada diri sendiri atau rekan kerja yang sedang mengalami luka psikologis dan membutuhkan atau meminta bantuan. Nah, contoh-contoh luka psikologis nih kayak gini nih. Distres pada pekerja, burnout pada pekerja, kecemasan, atau depresi. Ya. Distres itu adalah, ini agak beda sama yang tadi. Kalau yang di sini ini adalah levelnya. Ya, distres yang di sini levelnya. Sementara distres, sorry, distres yang di sini ini bukan levelnya gitu ya. Jadi stres yang di sini ini adalah ketika eh, seseorang itu rasanya udah tingkat gangguannya itu sudah semakin meningkat gitu pada dirinya sampai dia tuh cenderung ada kesulitan berpikir atau kemudian kesulitan untuk memproses sesuatu gitu misalnya. Nah, distress jika tidak ditangani itu akan jadi burnout. Burnout ini ibaratnya nih udah stresnya itu tadi distressnya itu udah berkelanjutan. Jadi burnout ini kan bahasa Indonesianya adalah gosong gitu ya. Jadi dia tuh kayak udah terbakar oleh stresnya itu. Sehingga rata-rata itu eh, apa tidak sampai eh, mengalami kesulitan gitu loh sebetulnya untuk dia bisa bekerja gitu ya. Nah, kemudian kecemasan. Kecemasan ini adalah suatu ketakutan ya untuk sesuatu yang belum terjadi. Kalau takut bedanya takut sama cemas. Kalau takut tuh bendanya ada ya. Jadi kayak misalnya ada anjing, anjingnya kayak udah menggonggong dan udah mau gigit kita. Mungkin kita takut. Tapi kalau cemas itu adalah misalnya, aduh jangan-jangan nanti saya ketemu anjing nih. Belum tentu anjing itu ada gitu. Nah, itu adalah kecemasan. Ya, jadi kecemasan pada pekerja tuh misalnya, wah, saya takut nih nanti akan ketemu dengan bos saya. Aduh, saya takut banget nanti ketemu sama klien yang itu. Karena klien yang itu cerewet banget gitu misalnya. Nah, depresi ini adalah bukan gangguan sedih semata, tapi biasanya eh, sedih ini atau rasa tidak nyaman yang membuat dia tuh udah kayak ngedrop gitu ya, ini sudah berlangsung lebih dari 2 minggu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya ini saya cuma kasih tahu secara singkat aja, stres, burnout, kecemasan, dan depresi, tapi yang boleh untuk melakukan diagnosis tentunya adalah profesional kesehatan jiwa. Jadi misalnya ada psikiater, ada psikolog klinis gitu ya. Kalau misalnya Anda tidak bekerja sebagai psikiater atau psikolog klinis, mungkin boleh punya dugaan, eh, "Ah, kayaknya rekan kerja saya ngalamin cemas, atau rekan kerja saya ngalamin depresi, yang lain-lain. Tapi jangan kemudian menyebarluaskan, oh iya tuh si itu depresi tuh, buktinya begini, begini, begini gitu ya. Karena ketika kita menstigma orang lain mengalami masalah kejiwaan tertentu, itu akan memperberat kondisinya dia justru, jadi tidak akan membantu. Nah, sebenarnya saya mau jadiin kuis, cuma saya lupa untuk animasinya. Jadi udah ketahuan ya kayaknya ya. Coba, tapi nggak apa-apa, kita lihat saja mana pernyataan yang benar tentang distress berikut ini. Ya, jadi ini ya pernyataan yang benar. Jika stres terjadi dalam waktu panjang, maka pekerja dapat mengalami kelelahan fisik dan emosi yang berdampak pada penurunan kualitas kerja. Stres dapat itu ya. Ini jangan percaya kalau stres dapat menghilang dengan sendirinya. Enggak, stres nggak bisa menghilang begitu saja. Atau gini, pekerja yang mengalami distress akan lebih semangat. Enggak. Jangan percaya. Seperti ini dulu. Atau malah kan ini pekerja sebenarnya diberi kesempatan merokok lebih sering. Enggak.
Perokok lebih sering justru memunculkan masalah-masalah fisik dan itu karena kesehatan jiwa sangat erat dengan kesehatan fisik, ini justru akan menambah stres. Terus kemudian ini juga kurang tepat nih, kalau stres akibat masalah pribadi tidak berpengaruh, karena pasti berpengaruh. Ya, jadi mungkin dia stres aja sama pasangannya itu, tapi itu juga bisa mempengaruhi loh kinerjanya dia di kantor. Itu misalnya seperti itu. Lalu ini pernyataan yang benar tentang burnout. Ini ya, jadi pada dasarnya sebagian besar gejala dan dampak burnout itu sama dengan gejala dan dampak. Kayak ini pernyataan yang paling benar dibandingkan pernyataan yang lainnya. Nah, eh, lalu yang saya juga mau highlight adalah yang D, perasaan kehabisan energi atau kelelahan karena pekerjaan dapat dengan mudah hilang jika pekerja diberi waktu istirahat yang cukup. Kalau dia sudah sampai burnout, tidak cukup hanya dengan istirahat saja. Memang perlu ada pemrosesan psikologis, dan ini seringkali bisa terbantu ketika ada bala bantuan lewat P3L. Kemudian kecemasan yang keliru adalah apa? Yang keliru adalah yang ini, kecemasan tinggi membuat pekerja dapat berkonsentrasi penuh pada pekerjaannya sehingga cepat selesai dengan hasil baik. Jadi kalau kecemasannya tinggi, malah biasanya lambat sekali ya kerjanya. Ya mungkin akan menunda-nunda, mungkin akan apa terus-terus nguplek-nguplek kerjaannya tapi nggak kelar-kelar gitu ya, dan justru akan lebih menimbulkan masalah sebenarnya. Kemudian yang depresi, ini yang paling benar adalah depresi ditandai dengan perasaan negatif berlebihan yang mengganggu kehidupan sehari-hari selama lebih dari 2 minggu. Jadi biasanya 2 minggu ini adalah waktu minimalnya. Jadi kalau uh, para profesional kesehatan jiwa, kalau dia mengecek apakah udah sampai mengalami depresi atau belum, itu salah satu yang ditanya tuh durasi. Kalau misalnya terus-terusan selama 2 minggu minimal, udah ada mungkin dia depresi. Tapi kalau belum sampai 2 minggu, kita biasanya nggak bilang itu depresi. Jadi kayak misalnya, ada orang yang habis mengalami bullying gitu ya di kantor, kemudian dia jadi sedih terus gitu. Selama seminggu, apakah dia sudah pasti depresi? Belum tentu. Mungkin dia mengalami acute depression, tapi belum tentu dia mengalami depresi gitu. Karena eh, apa? Ini banyak sekali sebetulnya diagnosis yang mungkin di dalam masalah. Nah, kalau tadi adalah 4 jenis luka psikologis yang paling sering muncul bagi para pekerja, ini adalah pemicu atau pemberatnya. Jadi, masalah-masalah yang tadi itu bisa lebih parah kalau ada kondisi-kondisi ini, perubahan organisasi, misalnya merger, atau ada buka cabang baru, gitu ya. Eh, Bagi yang cemas misalnya, ketika dibuka cabang baru, itu mungkin dia jadi mengalami kecemasan. Aduh, bisa nggak ya sebetulnya performance-nya sama seperti di perusahaan yang lama? Atau bisa nggak ya em, apa mendapatkan tingkat sales yang sama gitu ya, atau bahkan lebih tinggi daripada yang sebelumnya gitu. Jadi ini bisa jadi meningkatkan luka-luka psikologis tadi. Saingan antar pekerja itu juga bisa jadi masalah nih. Ya, jadi kayak misalnya hmm, katakanlah ada yang kan biasanya paling sering bersaing itu kan antar sales ya, tapi nggak juga antar sales gitu. Kalau kayak misalnya di klinik ya atau di rumah sakit, beberapa dokter atau perawat itu juga kadang-kadang bersaing untuk melayani sebanyak mungkin gitu misalnya. Nah, ketika persaingannya sudah semakin tidak sehat, semakin meningkat, maka sebenarnya luka psikologis yang muncul itu juga akan lebih berat. Terus kemudian tuntutan pencapaian target kerja ini bisa terlalu rendah atau terlalu tinggi. Terlalu rendah misalnya ada satu tuh waktu itu Gen Z yang saya tangani, dia bilang gini, lu saya tuh cuma gabut aja sebenarnya, masuk kantor, absen, duduk-duduk aja di meja saya, gitu ya. Terus nanti kalau misalnya ada yang butuh, baru saya kemudian ke sana. Ya habis itu nggak ada apa lagi, itu udah saya absen terus pulang. Gitu. Jadi kan tuntutan pencapaian dia sangat rendah.
itu juga bisa memunculkan duka psikologis. Dan sebaliknya yang tuntutan pencapaiannya sangat tinggi, bahkan berlebihan, itu tentunya juga bisa menimbulkan duka psikologis. Perundungan ini juga ya, perundungan itu jangan lupa bukan hanya fisik ya. Perundungan itu bisa berarti perundungan seksual gitu, dan itu terus terang juga cukup banyak ya di tempat kerja. Lalu juga perundungan eh, lewat kata-kata, atau perundungan sosial seperti mengucilkan seseorang, ngegosipin ya, itu juga perundungan. Nah, nah, ini saya juga lupa mengenai sayangnya ya. Jadi tadinya maunya tanya jawab, terus kemudian saya lupa, mohon maaf. Jadi ini contoh-contoh aja ya. Alfredo baru saja dimutasi ke unit kerja baru, di tempat kerja baru ini ya seringkali diminta bekerja hingga larut malam. Di akhir pekan pun atasan sering menghubungi untuk membuat bahan paparan rapat. Akibatnya Alfredo seringkali mengalami kelelahan baik secara fisik maupun mental. Nah, kalau misalnya kayak gini, kelelahan fisik mentalnya kemungkinan karena tuntutan pencapaian ini ya, target kerja. Nah, atau misalnya ini nih, 2 minggu terakhir Fernando enggan untuk datang ke kantor. Hal ini terjadi sejak rekan-rekan kerjanya menyebarkan rumor yang tidak benar tentang dirinya. Di samping itu, rekan-rekan kerja juga banyak mengucilkan dirinya sehingga dia banyak menyendiri. Dan inilah yang bisa jadi ini dia mengalami bullying, gitu ya, sehingga ininya lebih meningkat. Nah, kalau tadi udah kenalan sama mental health itu apa, dan luka psikologis itu seperti apa, sekarang kita nolonginnya gimana? Nah, pertama, apa itu pertolongan pertama bagi luka psikologis ya? Ini adalah bantuan psikologis paling dasar dan sederhana bagi orang yang mengalami kejadian yang dianggap berat dan menyebabkan luka psikologis. Jadi, justru karena dia sangat sederhana, dia tidak perlu dilakukan oleh orang-orang yang punya latar belakang psikologi. Jadi, kalau misalnya Anda berkata bahwa saya kan nggak punya latar belakang psikologi, udahlah dioper aja sama yang psikolog-psikolog. Nah, enggak, P3LP ini bisa kok Anda lakukan. Anda tidak harus jadi psikolog, tidak harus belajar psikologi untuk bisa melakukan P3LP. Sama kayak kita nggak usah jadi dokter untuk bisa kalau misalnya kita terluka habis memotong bawang gitu misalnya ya, itu nggak usah jadi dokter untuk tahu bahwa itu tuh perlu diplester gitu misalnya. Ya, jadi P3K sama P3LP itu harusnya semua orang bisa. Tidak perlu ada latar belakang psikologi. Dan P3LP itu bukan konseling, namun penanganan cepat yang dilakukan sebelum proses konseling. Jadi kalau nanti sudah konseling, konseling itu akan ada alurnya, ada sistematikanya, ada standar-standarnya. Sementara P3LP ini penanganan cepat. Jadi kayak P3K gitu. Kalau orang patah tangan, yang penting ada penanganannya dulu sebelum dia melakukan operasi. P3LP diberikan sesegera mungkin sebagai upaya pencegahan dan pengurangan potensi munculnya dampak psikologis negatif agar tidak berlanjut menjadi gejala masalah psikologis yang lebih berat. Kita bahkan bisa bilang P3LP ini trauma prevention. Jadi sebenarnya kalau trauma healing itu bisa memberikan itu adalah yang memang terlatih ya di eh, bidang psikologi. Tapi kalau trauma prevention itu bisa siapapun. Jadi kita semua di sini tuh bisa melakukan trauma prevention. Nah, kayak di sini nih, ya, ini adalah level-level dari beratnya permasalahan, ya. Tadi devian dan distress itu sebetulnya bisa masuk sini atau kondisi em, level dan dysfunction dan dangerous gitu ya, yang baru saja muncul. Yang penting dikasih dulu pertolongan pertama pada luka psikologis untuk trauma preventing. Tapi kalau misalnya masalahnya belum selesai, maka kemungkinan perlu konseling dasar atau bahkan kalau sudah lebih berat lagi kemungkinan perlu psikoterapi. Untuk menangani ini, nah ini memang perlu ada pelatihan-pelatihan yang lebih panjang. Tapi kalau yang ini pelatihannya tuh kalau yang biasa kami lakukan tuh 2 hari sampai 3 hari gitu ya untuk lebih detailnya bisa melakukan. Tapi kita nggak apa-apa, kita kenalan dulu aja. Nah, manfaatnya ini banyak banget. Intervensi dini masalah kesehatan jiwa pekerja, mengurangi stigma prasangka negatif pada individu atau kelompok tertentu,
yang dapat menyebabkan terjadinya diskriminasi, pengucilan, atau perundungan di tempat kerja, lalu meningkatkan dukungan sosial antar sesama rekan kerja, dan meningkatkan lingkungan kerja lebih sehat jiwa lagi. Prinsipnya itu intinya tiga, keselamatan, hak, dan kehormatan. Jadi apapun yang kita lakukan, intinya tuh sebetulnya tiga. Nah, bagaimana kita memprosesnya? Nah, perlu kita ketahui dulu bahwa sebetulnya manusia itu memiliki kemampuan alami untuk mengelola masalahnya sendiri. Namun, kemampuan itu dapat bertambah atau berkurang apabila dia mengalami luka psikologis. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya kita katakanlah dibully, pada dasarnya kita bisa kok balik lagi ke normal. Tapi kalau baru aja dibully dan kita belum berhasil memproses emosi yang muncul, maka kemungkinan kemampuan itu jadi berkurang. Nggak bisa nih kita menyembuhkan atau mengelola masalah kita sendiri. Ya, kalau kita mau melakukan first aid, penting sekali bagi kita untuk mengasah pengetahuan dan kemampuan tentang mengenali luka psikologis yang tadi kita kan, ya, dan perlu dikenali lebih lanjut. Kemudian melakukan pertolongan pertama pada luka psikologis P3LP, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dan juga ini nih proses prosedur mencari atau merujuk ke penolong lanjutan. Nah, siapa first aider? First aider adalah siapa saja yang mau dan mampu untuk membantu orang lain. Jadi, sebenarnya kalau Anda mau, Anda merasa mampu, nggak apa-apa. Anda bisa membantu. Yang penting bisa dipercaya oleh orang-orang di sekitar kita. Kita juga bisa menenangkan. Dan jika kalau bisa nih, memang terlatih juga untuk melakukannya. Gitu. Nah, selain minat dan niat, calon first aider perlu memastikan apakah ia berada dalam situasi dan kondisi yang siap sedia untuk membantu, baik dari tenaga, pikiran, waktu, biaya, dan ini contohnya eh, pada saat em, apa COVID kemarin ya, itu juga ada eh, kecelakaan pesawat, kalau nggak salah Lion Air Jakarta Pontianak. Nah, eh, pada saat itu sebetulnya tim psikolog diterjunkan untuk bisa membantu dan memberikan dukungan psikologis awal. Namun, pada saat itu saya kok ngerasa, wah saya kok sumeng-sumeng ya. Dan itu kan sudah mulai zamannya COVID. Jadi, pikir kalau saya memaksakan diri, justru nggak akan, eh, justru bisa membahayakan buat diri kita dan orang lain. Nah, pada saat itu, lebih baik kita menunda. Ini mohon maaf, kayaknya ada jualan tertentu yang muncul depan rumah. Moga-moga tidak terlalu mengganggu suaranya. Nah, untuk menjadi first aider, kita tidak harus punya pendidikan psikologi atau konseling. Siapapun yang ingin menjadikan lingkungan kerjanya lebih aman dan nyaman, dapat berlatih untuk menjadi first aider. Ya, jadi kalau Anda merasa, aduh, pengen nih kayaknya saya menjadikan tempat saya ini lebih aman dan nyaman secara psikologis, latihan yuk. Ya, atau Anda jadi konsultan, nah itu bisa juga untuk eh, apa latihan untuk jadi first aider buat P3LP. Ini kayaknya juga ini ya. Nah, saya pengen tanya sama Anda sekalian. Kalau misalnya ada kondisi kayak gini nih, saya merasa lelah nih, harus gimana ya? Ah, masa gitu aja lelah kan baru seperti itu. Kira-kira kalau di komen kayak gini, gimana rasanya? Silakan, coba kasih komen di kolom chat. Speechless ya. Kesel, ada lagi? Gimana kira-kira kalau Anda di komen kayak gini? Saya merasa lelah, gimana ya? Alah, masa gitu aja lelah? Kan baru seperti itu. Sedih, tidak puas dengan jawabannya, bete. Ada lagi? Ada lagi? Langsung hilang. Tarik nafas panjang untuk menghibur diri ya. Itu oke. Oke, makasih jawabannya rekan-rekan. Iya benar banget nih. Jadi eh, perlu lebih empatik. Jangan sampai kita melakukan kayak gini. Nah, ini mungkin kita justru bisa daripada kita kasih jawaban kayak gini, kita bisa kasih jawaban yang validasi misalnya, waduh kamu lelah ya.
apa yang bikin kamu lelah gitu misalnya ya. Itu akan jadi jawaban yang lebih empatik ya dibandingkan alah masuk gitu aja lelah baru seperti itu. Ya, jangan sampai kita melakukan yang ini ya. Nah, jadi penting bagi kita untuk lebih banyak mendengarkan rekan kerja dibandingkan cerita tentang diri kita sendiri pada saat teman kita menceritakan masalah yang dihadapinya. Boleh kok bertanya dengan sopan dan lembut, tapi jangan memaksa rekan kerja lain untuk bercerita. Terus penting untuk menggunakan kalimat pendek dan sederhana, dan jangan menggunakan kalimat panjang dan istilah rumit. Lagi kalau kondisi si pekerja itu sedang stres berat, maka area otak yang memproses rasio itu sebetulnya kehack gitu oleh area otak yang memproses emosi. Sehingga kalau kita kasih kalimat panjang, istilah rumit, agak sulit nih. Mendingan kita pakai kalimat pendek dan sederhana. Lalu penting untuk bersikap jujur tentang sabar dan dapat dipercaya dibandingkan menunjukkan sikap terlalu bersemangat atau terburu. Nah, saya pengen nanya lagi. Kalau misalnya kita ada yang curhat, saya pengen berhenti saja dari kantor ini. Nah, terus kemudian dijawab dengan kayak gini, kamu nggak bersyukur, harusnya. Nah, kira-kira gimana perasaannya? Silakan tuliskan di kolom chat. Apa nih kalau misalnya dibilangin, oh kamu nggak bersyukur, harusnya kan begini, 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 begitu, begitu, begitu. Kira-kira gimana perasaannya? Seneng nggak kalau misalnya dikasih kayak gini, jawaban kayak gini? Langsung kecewa, oke. Kemungkinan kita kan ngerasa nggak enak ya sebetulnya ya. Oh, sad ya. Senang, oke. Ya. Nah, jadi mendingan kita ngeresponnya apa dong? Kalau saya ingin berhenti aja dari kantor ini. Nah, kita kira-kira kita bisa apa nih kalau misalnya saya ingin berhenti aja dari kantor ini. Kan kita harapannya dia nggak berhenti ya. Apa yang bisa kita katakan atau dengerin ceritanya aja dulu ini pas banget ya. Ya, bener dengerin ceritanya aja dulu. Kalau boleh juga bertanya, ada apa? Kok pengen berhenti dari kantor gitu ya. Tapi pokoknya jangan langsung dijudge gitu ya. Cermati dulu gitu ya. Ini juga bagus nih untuk dilakukan. Nah, jadi intinya adalah oke, terima kasih Mas Indra Kurniawan kasih support ya. Nah, ini baik juga untuk kita mencari tahu dan memastikan kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Kadang-kadang tuh em, apa kita lihat apa rekan kerja kita bermasalah, belum tentu kita mesti kasih konseling. Kadang-kadang tuh cuma duduk aja ditemenin atau bahkan kita kasih minum aja, dia udah merasa nyaman. Dan jangan mendesak menerima bantuan apapun karena udah dipersiapkan. Itu kan ada tuh program EAP kita. Kamu ikut dong program EAP gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Gitu. Wah, ini juga cakep nih ya pundaknya. Tuh, terus memberi ruang dan waktu kepada rekan kerja untuk mengekspresikan emosinya. Dan jangan segera menyarankan rekan kerja bersabar gitu. Jadi janganlah bilang sabar gitu ya. Itu kalimat andalan tapi jangan dilakukan ya. Ajak ngopi boleh. Menghargai hak rekan kerja untuk membuat keputusan sendiri dan jangan mendesak rekan kerja menjalankan saran yang diberikan. Tahu kapan kejadian terlalu sulit ditangani dan harus dirujuk dan jangan mengakhiri dukungan secara kasar dan tak sopan. Gitu. Ajak traveling, aduh maunya mah begitu ya. Cuma kadang-kadang nggak bisa. Tapi nggak apa-apa, idenya udah. Nah, kalau tadi kita lihat ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh. Nah, langkahnya itu sebetulnya sederhana. Memperhatikan, mendengarkan, dan menghubungkan. Memperhatikan, ini adalah kita melakukan pengamatan, mengumpulkan informasi terkait peristiwa dan kondisi rekan kerja, sama identifikasi kebutuhan yang harus segera dipenuhi, serta kemunculan tanda dan gejala luka psikologis atau masalah kesehatan jiwa yang lebih berat yang dapat mengganggu aktivitas kerja. Nah, kalau tadi saya udah cerita ada 3 prinsip utama memperhatikan ini terutama adalah keselamatan dan kehormatan. Contohnya, keselamatan. Wah, ini di dekat rekan kerja saya ini ada beberapa benda tajam.
amankan aja dulu. Jadi mungkin kita perlu sembunyikan dulu. Atau misalnya kita lihat, oh lantainya licin banget, sementara rekan kerja saya limbung. Mungkin kita perlu cari pel untuk segera mengelap gitu ya. Lalu kehormatan. Misalnya, ini ada rekan-rekan yang pakai jilbab, terus ketika apa dia lagi pusing berat gitu ya, tanpa dia sadari jilbabnya dia apa berantakan gitu. Nah, itu kita boleh loh menawarkan bantuan untuk merapikan jilbabnya atau kita ingatkan dengan baik dengan ini ya dengan sopan gitu. Mau benerin jilbab kamu enggak gitu? Ini aku bawain kaca gitu misalnya. Ini adalah tentang keselamatan dan kehormatan. Lalu mendengarkan, ini first aider menerapkan strategi komunikasi terapeutik dalam berinteraksi dengan rekan kerja dalam upaya untuk memahami permasalahan. Jadi intinya ini adalah kita bertanya, oh kita benar-benar dengerin apa yang terjadi. Dan prinsipnya ini adalah prinsip hak dan kehormatan. Kayak misalnya hak itu, ya ini sebenarnya udah dapat belum ya haknya dia sebagai pekerja. Atau bahkan dia udah dapat belum ya haknya untuk mendapatkan makanan atau minuman gitu ya, yang pada saat ini dia butuh. Kehormatan itu serupa gitu ya. Jangan-jangan misalnya katakanlah ada rekan kerja kita mengalami bullying gitu ya. Itu kan merendahkan martabatnya sebenarnya. Nah, sudah apa kita mendengarkan dalam usaha untuk mencermati hal-hal apa yang bisa mengurangi dignity-nya. Lalu menghubungkan, jadi pada dasarnya kita tuh nggak bisa kerja sendiri kan sebagai first aider. Tapi kita penting sekali untuk look and listen tadi, memperhatikan dan mendengarkan. Jadi bisa memberikan langkah-langkah awal, menenangkan dulu, baru setelahnya kita merujuk pada profesional kesehatan jiwa gitu. Jadi menghubungkan link ini adalah langkah terakhir sebetulnya supaya ini setelah kita terminasi orang ini kita masih perlu mendapatkan layanan psikologis atau psikiatris yang lebih tepat. Tapi cukup sering bahwa sebenarnya orang tidak perlu untuk mendapatkan layanan psikologis yang lebih lanjut karena sudah lepas dengan P3LP itu sudah selesai. Nah, kalau kita memberikan bantuan, sebetulnya ada beberapa yang em, bisa jadi ya, baik itu hal-hal menyenangkan ataupun hal-hal yang buruk. Hal-hal menyenangkan nih biasanya nih adalah kita merasa bisa membantu orang lain ya, kita merasa altruisme kita itu bisa terpenuhi, gitu ya. Orang lain tuh juga lebih baik, itu kan tentunya memberikan hiburan bagi kita. Tapi ada beberapa juga eh, kemungkinan risiko sebetulnya buat first aider. Ada 4 di antaranya, kita bahas satu-satu. Ada compassion fatigue. Compassion fatigue ini perasaan tertekan serta lelah fisik dan mental akibat simpati berlebihan ketika memberikan bantuan. Contohnya ada rekan kerja kita mengalami bullying di pabrik. Kemudian kita benar-benar berusaha ngebelain dia, berusaha nemenin, berusaha bantuin. Tapi kita sendiri nggak memperhatikan batasan-batasan kita. Jadi kemudian kita akan merasa tertekan dan lelah fisik gitu. Ini mungkin kita jadi mengalami compassion. Ada lagi yang namanya caregiver burnout. Perasaan kehabisan energi untuk membantu orang lain akibat strategi pemberian bantuan kurang efektif dan atau tidak membantu kurang realistis. Misalnya tadi nih membantu rekan kerja yang mengalami bullying, habis itu kayaknya kita rasanya, aduh, habis banget ya saya kayak nggak punya energi lagi, saya kayak nggak bisa kerja lagi deh. Nah, mungkin karena memang strategi pemberian bantuan kita kurang efektif, atau tadi nih sebenarnya harusnya sudah ditangani oleh profesional kesehatan jiwa, tapi tetap Anda yang berusaha menangani. Gitu. Ada lagi namanya secondary traumatic stress, mengalami gejala serupa PTSD, post traumatic stress disorder atau gangguan stres pasca trauma, karena banyak melihat dan mendengar luka psikologis orang lain. Ini paling sering muncul pada pekerja untuk kekerasan dalam rumah tangga, gitu ya. Jadi rekan-rekan yang di UPTD PPA ya di eh, tempat untuk larinya orang-orang yang ini ya mengalami KDRT. Ini kan dia sering banget ya dapat cerita bahwa ada kekerasan di sini, ada kekerasan di sana, gitu. Nah,
kadang-kadang dia kemudian juga ikut mengalami trauma, padahal dia mungkin nggak ngalamin sama sekali. Nah, ada juga yang vicarious trauma, mengalami gejala traumatik lebih lanjut akibat secondary traumatic stress tidak tertangani. Jadi, ini yang benar-benar kayaknya dia sampai betul-betul trauma, padahal dia nggak pernah ngalamin kejadian itu. Tuh. Jadi kayak misalnya mendengarkan berulang kali bahwa atasan si A itu galak. Dia sih nggak ngalamin atasan A galak, tapi terus-terusan dan bahkan tidak tertangani, nah dia bisa ngalamin vicarious. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah? Untuk mencegah, dasarnya tuh ini, rawat diri atau self-care. Ya, jadi self-care itu bisa terjadi untuk banyak aspek. Misalnya secara fisiologis. Penting untuk makan makanan bergizi secara teratur, tidur teratur, dan olahraga rutin. Ya. Lalu kemudian perasaan, melakukan aktivitas yang disenangi, mengekspresikan perasaan secara sehat. Terus kemudian spiritual, melakukan ibadah, meditasi, berdoa, bersyukur. Secara profesional juga ada loh self-care-nya, menjaga keseimbangan pekerjaan dan kehidupan pribadi, melakukan pekerjaan yang bermakna. Kalau kita melakukan training supaya kita bisa bekerja lebih efektif, itu juga self-care profesional sebenarnya. Lalu relasi sosial, menjalin hubungan yang sehat dengan keluarga dan teman, menjadwalkan kencan dengan pasangan, dan lain sebagainya. Jadi ya, namanya self-care atau rawat diri, nggak harus ke salon, nggak harus mahal, ya. Tapi bahkan dengan melakukan ini, terutama yang memang Anda sukai, itu bagus juga. Ya. Dan usahakan supaya kelima aspek ini dilakukan juga self-care-nya. Ya, jangan cuma fisiologisnya doang, jangan cuma relasi sosial doang. Nah, kalau sampai sudah self-care tapi masih juga terdampak, maka ada beberapa hal nih yang bisa kita lakukan. Bisa minta bantuan first aider lain ya kalau di tempat kerja, atau kita menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Ya, ini klinik, praktek nakes mandiri, tenaga kesehatan ya, puskesmas, rumah sakit, atau kalau Anda mau scan, ini ada ini ya, telekonseling, Healing 119, layanan Sapa 129 ini untuk tindak kekerasan. Lalu kalau mau cari psikolog klinis ada di sini, ada sedikit. Kalau kadang-kadang ini dibutuhkan. Nah, poin yang terakhir, pengelolaan P3LP di tempat kerja. Ya. Jadi, pengelolaan P3LP ini dapat dilakukan oleh bagian organisasi yang memiliki fungsi terkait manajemen sumber daya manusia sebagai tanggung jawab. Meskipun demikian, pengelolaan SDM juga dapat melibatkan unit atau pegawai lainnya untuk jadi kader dalam merumuskan dan mengembangkan. Nah, eh, sebenarnya kayak yang tadi saya sudah sebutkan, kalau bisa sih yang menguasai P3LP ini semua orang, semua pihak. Kayak misalnya ada perusahaan punya toko, karena kayak misalnya minimarket, kan bisa aja tuh tiba-tiba eh, ada pelanggan marah-marah. Kalau pelanggan marah-marah mungkin si kasirnya juga jadi terdampak, jadi ketakutan, nggak bisa kerja, dan lain sebagainya. Mungkin di situ satpamnya atau rekan kerja lain bisa membantu melakukan P3LP. Namun, untuk di awal setidaknya, saya bisa berdayakan bagian organisasi yang memiliki fungsi terkait manajemen sumber daya manusia. Ini bisa bagian SDM, bagian K3, ya, atau keselamatan dan kesehatan. Ya. Lalu tujuan pengelolaan P3LP di tempat kerja ini memastikan agar pekerja yang menghadapi situasi krisis atau mengalami luka psikologis dapat segera memperoleh bantuan dan dukungan yang dibutuhkan. Jadi kalau sampai perlu di-refer, dirujuk, ya itu sangat bisa. Lalu mekanisme penerapannya kayak gimana? Yang pertama tentunya melakukan advokasi ya kepada pihak manajemen. Jadi untuk membuat kebijakan regulasi atau pedoman P3LP di organisasi. Lalu kita bisa membentuk unit yang akan mengelola P3LP atau mengintegrasikan P3LP dalam unit sejenis. Jadi bisa ya tadinya Badan Kepegawaian HRD, tim P3K atau K3 gitu. Membekali kader agent of change dengan keterampilan P3LP dan kemudian mengembangkan rencana sosialisasi P3LP pada pekerja. Dan mengevaluasi pelaksanaannya secara berkala. Jadi eh, supaya ini benar-benar bisa menyebar di seluruh tempat kerja, penting ini untuk kita memang menyebarluaskan
lewat aplikasi dan lain sebagainya. Lalu kalau di tempat kerja tentunya kita butuh pencatatan dan pelaporan untuk melacak dan mendokumentasikan insiden krisis, mengidentifikasi tren maupun pola krisis yang terjadi, hingga kemudian akhirnya bisa membantu pihak manajemen dalam menyusun langkah mitigasi untuk mencegah kejadian atau dampak serius agar tidak berulang. Jadi, eh, kalau kita dapat ini kabar misalnya, oh jadi bullying di pabrik bagian ini, jadi lagi besoknya terjadi lagi bullying di pabrik bagian ini, oh terjadi lagi besoknya lagi bullying di pabrik bagian ini. Nah, akhirnya ada sesuatu yang perlu kita ubah di situ. Dan ini mungkin jika ada catatan dan yang baik. Terus melaporkannya kayak gimana? Nah, ini sebetulnya salah satu rekomendasi kami, tapi bisa diubah sesuai dengan kebutuhan masing-masing tempat kerja. Kayak misalnya data umumnya usia rekan kerja yang terdampak berapa, laki-laki atau perempuan, nama first aider, nama kita yang membantu, tanggal membantunya kapan, deskripsi singkatnya, tindakan apa yang dilakukan ya. Misalnya tadi memperhatikan, mendengarkan, merujuk mana gitu, lalu rekomendasinya sebenarnya gitu. Gitu sih. Jadi mari terus belajar dan bertumbuh bersama dan percaya bahwa setiap bantuan yang kita berikan akan memberikan berkah dan manfaat bagi diri sendiri dan orang-orang sekitar. Hari ini memang saya nggak bisa detil-detil untuk cerita bagaimana memperhatikan, mendengarkan, dan menghubungkan. Karena itu memang kita akan mempelajarinya secara lebih detil lagi. Di buku itu ada, tapi kami masih tetap merekomendasikan adanya pelatihan lebih menguasai. P3K aja kita ada latihannya gitu ya. Jadi P3LP juga perlu ada latihannya supaya kita betul-betul bisa memberikan yang terbaik bagi rekan-rekan kerja. Itu saja yang saya sampaikan dan saya kembalikan lagi kepada Maca, silahkan. Betul. Banyak banget nih, apa namanya, insight-insight ya. Terima kasih banyak, Mbak Nina. Eh, saya lihat kayaknya ada Mbak Nia Rika yang sudah raise hand nih. Mungkin ingin bertanya atau menanggapi, silakan. Mbak Nia, Halo, selamat sore. Halo, sore. Sore, Mbak Nia. oh, maaf, nggak jelas Heeh, ya. Karena ya, ya, Kak, nih aku mau tanya silakan. langsung, Kak. Ini kan biasanya kalau kita, aku tuh kalau misalkan pas mau menjelang malam Senin ya, itu kadang-kadang susah tidur. Nah, itu apakah itu Bania, juga? maaf boleh Halo, lebih suaranya lebih besar? Hah? Halo, halo, jelas? Jelas tapi Halo, agak jauh ya. Boleh lebih didekatkan lagi mic-nya? halo, halo, halo. Ya, masih kecil, Mbak. Agak jauh. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan dari siapa ya yang terkait, mungkin saya coba alih ke kolom chat dulu ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang mau tanya bisa langsung raise hand Masih ataupun nggak jelas? menuliskan pertanyaan di Nggak ada. kolom chat ya. Ya Mbak Nia sudah ini Jelas? masih agak jauh. Nah ini ada komentar nih di untuk pertanyaan di kolom chat Mbak Nina. Bagaimana nih caranya menghadapi suami istri dalam satu kantor nih? Boleh tahu siapa yang bertanya ya? Mungkin boleh dijelaskan lebih detail lagi nih, apa namanya terkait pertanyaannya. Ya, soalnya kalau misalnya memang nggak ada masalah, mereka tetap bisa bekerja secara profesional kan nggak apa-apa ya, gitu. Hmm, Kita hmm, tetap hmm, bisa bekerja dengan nyaman hmm, bersama dengan si suami istri dalam satu kantor. Tapi betul, hmm, kadang-kadang tuh ketika apa si suami istri ini mengalami masalah di rumah, kemudian mereka sama-sama tidak apa sama-sama jadi berkurang gitu ya performance-nya gitu ya di kantor. Beberapa perusahaan sebetulnya sudah apa, mengatur kebijakan tentang suami istri ya.
Jadi kayak misalnya ditaruh di departemen yang berbeda, atau bahkan tidak boleh satu kantor, antara lain karena mencegah hal ini. Tapi kalaupun misalnya perusahaan yang kita bantu atau perusahaan kita itu eh, menerapkan, oh boleh kok suami istri, akan perlu ada eh, batas apa aturan yang jelas gitu ya. Kayak misalnya kalau mereka ternyata apa mereka tidak boleh bertengkar di kantor gitu misalnya gitu ya, bahwa tetap perlu saling bersikap sopan, saling bersikap menghormati juga kepada orang-orang lain gitu. Terus kemudian tidak boleh menunjukkan kemesraan di kantor gitu misalnya, ntar iri yang lainnya gitu kan. Ya, atau misalnya eh, apa kalau misalnya sampai butuh cuti, eh, misalnya apakah boleh dua-duanya bisa langsung cuti atau bagaimana gitu, misal seperti itu. Tapi memang perlu ada aturan-aturan tambahan sepertinya ketika suami istri memang satu kantor, untuk tetap menjaga profesionalisme dalam bekerja. Oke, baik. Semoga terjawab ya bagi penanya. Oke, Mbak Nia, boleh dicoba kembali Dulu. untuk ya, Sudah ada suaranya? sudah. Sudah Terima lebih jelas. kasih. Oke, terima kasih. Selamat sore Kak Ana dan Bu Aca. Yang ingin saya tanyakan, ini kan kadang-kadang ya aku nih suka ngalamin kalau malam Senin itu susah tidur ya. Jadi tidurnya kalau malam Senin itu cuma 3 jam atau 2 jam. Jadi itu tiap Senin aku ngadepin itu. Terus sama kalau aku pas kerja itu ya suka ngalamin namanya keringat dingin, baik di tangan atau di kaki itu dari pertama kali aku mulai kerja sampai sekarang. Nah, kemudian itu kenapa ya? Terus sama aku mau nanya lagi banyak ya maaf pertanyaannya karena sama ini kebetulan kita udah lupa nih istilahnya kita ada istilahnya luka lah ya udah kita melupakan gitu tiba-tiba ada orang mengingatkan lagi nih dengan Hmm. pertanyaan atau apa ya sentilan-sentilun lah ya. Nah, terus kita keinget lagi terus kayak, aduh, kenapa sih harus diungkit lagi gitu kan? Kita udah ngelupain gitu kan. Itu gimana ya, Kak Ana, cara menghadapinya gitu loh. Sebetulnya kan kita nggak mau mengingat-ingat lagi gitu ya. Terima kasih, Kak Ana. Oke, makasih Mania. Ini langsung aku jawab ya berarti ya. Oke. Kalau tadi sampai sudah mengalami gangguan tidur, apalagi setiap hari Senin ya, bisa jadi itu tanda-tanda kecemasan sebetulnya. Mungkin perlu digali lagi lebih lanjut kalau dari diri sendiri, ada apa ya di hari Senin yang saya nggak suka banget, ada apa yang saya sebetulnya ingin hindari, tapi em, belum berhasil dihindari sampai saat ini. Nah, kalau untuk P3LP-nya gitu ya, jadi biasanya kalau orang habis kurang tidur kan terus kemudian kerjanya kan jadi mungkin jadi kurang konsentrasi atau jadi apa kayak misalnya gitu jadi ngantuk gitu ya, agak lambat menangkap, terus jadi sulit membuat keputusan, misalnya seperti itu. Nah, untuk P3LP-nya ini ada orang lainnya, first aider-nya itu gitu ya, yang orang-orang di sekitarnya Mbak Nia Rika itu bisa misalnya menanyakan gitu ya, membantu menanyakan, Mbak Nia mau ini nggak, eh, apa apa yang enaknya aku bantu gitu ya. Mania mau aku bikinin kopi gitu misalnya ya. Atau katakanlah Mania mungkin nanti pas jam sholat mau agak lamaan dikit gitu ya biar sempat tiduran sejenak gitu. Ada take a nap aja gitu misalnya gitu. Misalnya kayak gitu. Itu sebenarnya P3LP-nya bisa sederhana itu. Nah, tapi kalau ini udah berulang ya Mania, mungkin nggak bisa cuma sekedar dengan P3LP aja, tapi juga akan perlu dibantu dengan profesional kesehatan jiwa ya. Jadi bisa di apa dengan psikolog klinis atau dengan psikiater itu. Nah, atau misalnya dengan beberapa kantor itu HRD-nya juga sebenarnya ada ininya ya, ada konselor-konselornya gitu. Jadi coba aja cek dulu itu. Atau mungkin di kantor ada program EAP, nah itu juga bisa dicoba gitu ya untuk dilakukan. Nah, terus kemudian kalau misalnya eh, apa sudah ada penanganan,
coba ditanyakan sampai seberapa sering atau sampai seberapa lama perlu dilakukannya. Beberapa penanganan itu nggak bisa cuma satu kali, tapi perlu ada tindak lanjutnya gitu. Nah, jika memungkinkan memang lakukan sampai tuntas. Apalagi karena tadi di pertanyaan berikutnya cukup gampang ke-trigger juga gitu kan sebenarnya dengan ucapan atau sesuatu lah dari orang lain gitu. Nah, itu berarti mungkin memang ada yang perlu diproses gitu secara emosional gitu ya. Nah, tambahan dikit untuk pertanyaan keduanya, gimana ya sebenarnya kalau misalnya ada orang lain yang mengingatkan atau me- membuat kita ke-trigger gitu ya, itu yang kita biasa suka bilang ke-trigger gitu. Eh, jadi yang perlu kita ingat-ingat untuk diri kita sendiri adalah kita tidak sedang dalam kondisi yang pada saat itu. Tuh, jadi kayak misalnya kita terluka gitu ya karena dulu pernah mengalami perundungan, ya. Nah, tapi hari ini misalnya tiba-tiba ada rekan kerja kita bilang, iya tuh si itu kan juga apa dibully kan sama siapa-siapa gitu. Nah, itu mungkin kita ke-trigger. Nah, salah satu yang perlu kita lakukan adalah grounding, ya, membumikan diri. Menenangkan diri, mengingatkan diri bahwa saya nggak lagi ada di kondisi yang dulu, tapi saya sekarang sedang berada di kantor gitu ya, sedang bekerja, pekerjaan saya sekarang aman, bahwa saya tidak lagi mengalami kondisi yang dulu gitu, misalnya kayak gitu. Itu perlu kita ingatkan, kita katakan pada diri sendiri. Gitu. Nah, dan kalau dibutuhkan kita juga P3LP untuk diri sendiri, itu misalnya dengan meminta bantuan kepada first aider gitu ya, teman kita gitu misalnya. "Ah, boleh nggak aku mau cerita dulu sedikit ya supaya aku agak lega," gitu misalnya kayak gitu, gitu ya. Si teman diharapkan juga bisa mendengarkan tanpa melakukan judgement atau penghakiman gitu. Tapi mungkin memang akan perlu mendapatkan proses dilanjut Mbak Niarika. Baik, cukup terjawab Mbak Nia. Cukup, Mbak Bu Aca. Terima kasih insight-nya Kak Ana. Oke, baik. Adakah lagi yang ingin bertanya dari Bapak Ibu semua? Silakan, langsung saja open mic-nya. Yang belum ada ya. Oke, mungkin apa namanya? eh, saya ingin bertanya ya Mbak Nina ya. Eh, apa namanya? Apakah memang dari kan tadi ada eh, ciri-ciri gitu ya, luka-luka psikologis yang apa namanya tertampil gitu kah? Bahkan misalkan ini kan saya di sini nih sebagai manajer SDM sendiri gitu ya. Sejauh mana sih dari SDM sendiri ibaratnya butuh eh, mengintervensi nih untuk melakukan apa pertolongan pertama nih terhadap luka psikologis. Apakah memang harus ketika misalkan rekan kerjanya melihat ada yang sedang mengalami luka psikologis langsung dibawa nih ke SDM gitu tuh kan, karena saya juga sebagai psikolog gitu ya, atau seperti apa sih mekanismenya, boleh boleh eh, dijelaskan lebih ini ya. Oke. Jadi kan sebenarnya kalau memang udah ada psikolognya atau ada konselor di tempat Hmm, kerja itu mah udah cakep banget gitu. Cuma hmm, memang kadang-kadang kan tidak available gitu ya untuk bisa hmm, menangani gitu. Kadang-kadang, waduh, hmm. ini saya masih ada meeting dulu gitu ya. Saya baru bisa nanti jam 4 gitu misalnya gitu ya kan. Iya, Itu agak iya, iya. kelamaan tuh nunggu. Nah, sebenarnya pada saat-saat itulah, pada saat menunggu itu atau pada saat baru aja kejadian, disitulah kita butuh P3LP. Tuh, nah, jadi kayaknya memang akan perlu melatihkan P3LP buat rekan-rekan gitu ya. Hmm, Terus hmm, udah pada tahu yang diperhatikan gitu ya. Kalau kita memperhatikannya apa aja, lalu mesti berespon hmm, apa. hmm.
terhadap hal-hal yang diperhatikan itu. Lalu untuk mendengarkan, yang didengarkan apa aja dan bagaimana caranya bisa menyampaikan menenangkan si orang tersebut gitu ya, atau bahkan menghubungkan, cara menghubungkannya gimana gitu. Hari ini kita nggak bisa detail karena memang waktu Iya, terbatas. iya, iya. Kalau memang dibentuk ada semacam tim P3LP gitu ya yang kemudian menyebarkan Hmm, 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 ilmunya, hmm. itu akan sangat bisa membantu. Nah, saya juga Hmm, nih mau mengingatkan, nah sebenarnya ada juga kondisi yang kita sebut udah gawat darurat psikologis. Tuh. Kalau sudah hmm, sampai ada rekan kerja yang mengalami keinginan atau upaya bunuh diri, perilaku melukai orang lain atau diri sendiri, mengalami hmm, kekerasan dari orang lain, penggunaan obat atau zat adiktif secara berlebihan atau keracunan termasuk rokok ya. Rokok yang berlebihan itu juga sebenarnya udah gawat darurat ya. Kemudian hmm, cemas hmm, hmm. berlebihan, gelisah, histeris, atau bahkan burnout hingga mengakibatkan keluhan fisik, maka perlu didampingi dan dirujuk ke layanan kesehatan jiwa profesional. Jadi kadang-kadang tuh kita nggak bisa nih ninggalin orangnya. Apalagi misalnya dia udah pegang pisau, itu kan udah level dangerous ya. Ah, iya, iya, iya. Jadi kemungkinan ada ini, ya kita temani, kita tenangkan, kita pastikan orang ini sampai cukup tenang, dan kita berkoordinasi juga dengan orang lain untuk memanggil, misalnya memanggil satpam, memanggil orang lain gitu ya, atau mungkin Hmm, memanggil hmm, hmm. dokter perusahaan gitu, Hmm, hmm, supaya hmm. bisa orang ini juga ditenangkan lebih lanjut. Nah, ketika nanti sudah lebih tenang, maka barulah eh, kemungkinan konseling itu bisa dilakukan. Karena Hmm, kalau hmm, misalnya hmm. belum tenang, agak bisa juga sih sebenarnya melakukan konseling gitu. Iya, iya, iya. Baik. Tapi kalau misalkan yang bersangkutan sendiri juga ada penolakan nih Mm-mm. untuk dibantu, itu apa yang bisa dilakukan ya oleh first aider gitu ya? Oke. Sebenarnya memang kita nggak boleh memaksakan bantuan, Hmm, tapi hmm, kita hmm. boleh menyampaikan kesediaan kita untuk membantu. Jadi misalnya, katakanlah tadi ya ada orang sedih banget gitu ya, kelihatan dia Hmm, nangis hmm, gitu. Tapi dia benar-benar hmm, nggak mau ada orang di sekitarnya dia gitu. Jadi kita bisa menawarkan gini, "Em, apa? Saya ngerti kamu lagi kepengen sendirian. Saya di ruang sebelah ya. Nanti kalau kamu mau cerita, masuk aja ke ruangan saya." Gitu misalnya, gitu ya. Jadi tetap membuka tawaran tersebut, tapi apa, menyerahkan kepada si orang itu apakah dia mau menggunakan atau tidak. Nah, kalau sudah lewat dari peristiwanya, dia kelihatan udah nggak terlalu kenapa-kenapa, kita bisa hmm, juga hmm, kemudian menanyakan, tadi aku lihat kan kamu sedih banget ya, gimana kondisinya sekarang, gitu misalnya. Kadang-kadang sebetulnya sesederhana kita bertanya, are you okay, gitu, itu juga sudah hmm, membantu loh. Saya berapa hmm, kali hmm, tuh ada misalnya, em, kok rekan kerja saya suaranya agak berubah nih, kayak agak lemes dibandingkan biasanya, atau hmm, kayak hmm, agak lebih lambat gitu. Itu bisa nih, katakanlah kita menyampaikan, "Ah, Mbak, aku lihat kok ini ya, kayaknya hari ini nggak sefit biasanya. Are you okay?" Gitu. Atau ada yang bisa saya bantu gitu. Ya sih. Dan kalau dia merasa enggak apa-apa gitu. Oke, saya di ruang sebelah ya kalau misalnya. hmm. Baik. Oke, terima kasih Mbak Nina atas jawaban-jawaban ini. Paksa mungkin saya eh, akhiri untuk kegiatan sharing session ini. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman bisa melalui saya atau apa melalui apa namanya ya eh, tadi ya kontak-kontak tadi ya untuk bisa langsung bertanya terkait dengan keluhan-keluhan yang dihadapi. Seperti itu. Nah, sebelum berakhir, mungkin kita akan ada sesi foto bersama, mungkin bagi Bapak Ibu yang bersedia untuk membuka kamera, dipersilahkan. Oke. Mungkin minta tolong dari Mas Sani ya untuk Iya Bu, foto.
2 layar nanti saya hitung ada 2 layar soalnya. Baik, baik. Oke, Oke, sudah silakan. siap belum? Siapkan gaya terbaik kalian. Sudah? Oke, Ini masih di sudah. layar pertama ya, layar pertama. 1, 2, 3. Oke, layar kedua. Oke, 1, 2, 3. Siap, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Nina atas sharingnya dan apa namanya eh, kami sangat apa namanya ini ya mendapatkan masukan-masukan terkait dengan kesehatan mental kita ya untuk dijaga selalu seperti itu. Oke, dengan demikian sudah berakhir acara sharing session pada sore hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Jangan lupa untuk mengisi absensi ya yang ada di kolom chat. Dan kita ucapkan terima kasih buat Mbak Nina untuk sharingnya sangat berguna sekali untuk kami semua yang ada di LM. Dan semoga nanti kita bisa bekerja sama lagi di waktu yang mendatang. Seperti itu. Oke, Terima kasih ya sama-sama. sukses Terima kasih Mbak Nina. ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin leave dari room ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Raja, terima kasih banyak. Aku Terima ya. Sampai kasih. ketemu. Ya, terima kasih.